Selamat sore, teman-teman semua. Puji Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk memberikan tutorial Rapid Miner untuk penggunaan algoritma decision tree. Kami dari kelompok Prediktif Analitik S1 SI 2020 FIK UPNPJ ingin memperkenalkan diri. Berikut adalah anggota kelompok yang beranggotakan Bakal Maulana Masyur, saya sendiri, ada Rafif Rasendria, ada Alam Cahyo Laksono, Zakwan Yuda Pratama, dan Sitkon Aliman dengan NIM terlampir. Untuk definisi rapid miner akan dijelaskan oleh Saudara Rafif. Kepada Saudara Rafif, dipersilakan. Yang pertama ada definisi Rapid Miner. Rapid Miner merupakan platform data science yang didesain untuk organisasi atau instansi yang berfokus pada analisis data. Rapid Miner memiliki sekitar 500 operator untuk melakukan data mining yang termasuk input, output, pre-processing, dan visualisasi. Rapid Miner juga menempati peringkat pertama sebagai perangkat lunak data mining pada polling Cadence Nuggets di tahun 2010 sampai 2011. Jadi next. Selanjutnya ada sejarah singkat. Rapid Miner pertama diperkenalkan sebagai Yale atau Yet Another Learning Environment, serta dibuat oleh Ralph Klingenberg dan Ingo Meier-Siwa dan Simon Fisher pada tahun 2001. Ketiga orang tersebut merupakan Artificial Intelligence Unit dari Technical University of Dortmund. Mulai dari 2006, pengembangannya dipimpin oleh Rapid Eye, sebuah perusahaan didirikan oleh Ingo Meier-Siwa dan Ralph Klingenberg di tahun yang sama. Pada tahun 2007, nama perangkat lunak Yale berubah menjadi Rapid Miner. Serta di tahun 2013, perusahaan Rapid Eye mengubah nama brand mereka menjadi Rapid Miner. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan algoritma decision tree. Decision tree algoritma masuk ke dalam keluarga algoritma supervised learning, tidak seperti supervised learning algoritma lainnya. Decision tree algoritma bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah regresi dan klasifikasi. Tujuan dari penggunaan decision tree ini adalah untuk membuat model training yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas atau value dari target variabel dengan cara mempelajari aturan keputusan yang simpel. Keuntungan dan kekurangan penggunaan decision tree. Kelebihan dari penggunaan decision tree yaitu yang pertama, proses yang dilakukan mirip dengan proses pengambilan keputusan yang diambil dari dunia nyata. Yang kedua yaitu sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keputusan. Yang ketiga, sangat membantu untuk memikirkan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu masalah. Yang terakhir, yaitu terdapat sedikit kebutuhan untuk membersihkan data dibandingkan dengan algoritma lain. Ya, sekian pemaparan dari saya. Pemapar selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kekurangannya berupa pohon keputusan mengandung banyak lapisan yang membuat menjadi kompleks. Yang kedua, membuat masalah overflighting, namun dapat diselesaikan dengan algoritma random forest. Yang ketiga ada untuk label kelas yang lebih banyak, kompleks perhitungannya dari pohon keputusan dapat bertambah. Selanjutnya penerapan algoritma decision tree menggunakan rapid miner pada studi kasus bank berikut. Keputusan pemberian deposit selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sikan. Berikutnya ada penjelasan dataset, yaitu bank marketing data atau decision tree approach. Jadi tujuan dari studi kasus ini adalah memprediksi apakah nasabah akan berlangganan pada produk deposit menggunakan algoritma decision tree. Lalu berikutnya ada variabel kategori. Yang pertama itu ada job, yang di dalamnya ada admin, technician,
lalu service, manajemen, retired, blue collar, unemployed, entrepreneur, housemate, unknown, self-employed, lalu ada student. Lalu yang kedua ada marital yang berisi variabelnya adalah married, single, dan divorce. Lalu yang ketiga ada education yang isinya ada secondary, tertiary, primary, unknown. Lalu ada default, yes dan no. Lalu ada housing, yes dan no. Lalu yang 6 ada loan, yes, no. Lalu deposit, yes, no. Dan dependent variable. Lalu ada kontak, unknown, seluler, telepon. Lalu berikutnya ada month, Januari, Februari, Maret, April, Mei, June, Juli, Agustus, Sep, Ok, Nov, dan Desember atau Des. Lalu yang ke-10 ada outcome, yaitu berisi unknown, other, failure, dan success. Lalu ada variabel numerik, yang pertama ada age, lalu ada balance, day, duration, campaign, P-days, dan previous. Berikut merupakan preview datasetnya. Sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada penggunaan RapidMiner yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama kita harus membuka program RapidMiner. Selanjutnya kita akan menambahkan data di sini atau add data. Karena saya menyimpan datanya di lokal atau komputer saya, maka saya akan memilih My Computer, lalu memilih data yang akan kita mainin. Lalu next. Lalu kita periksa apakah benar datanya sudah masuk. Di sini sudah masuk datanya. Next. Lalu untuk formatting kita lihat di variabel deposit kita akan merubah role-nya menjadi label. Lalu oke. Lalu next lagi. Lalu kita simpan datanya di lokal, yaitu di data finish. Berikut adalah tampilan yang dihasilkan. Data sudah masuk. Lalu kita masuk ke tab design. Kita akan mengklik dan memindahkan data bank ini pada kanvas yang tersedia. Kita drop di sini. Lalu kita akan melakukan split pada data. Split data, kita sambungkan dari retrieve bank menuju ke split data. Untuk split data, sini kami menggunakan 6:4, yaitu 0,6, lalu 0,4. Ini adalah perbandingan rasio dari data training dan data testing. Lalu oke. Setelah itu, cari algoritma decision tree, masukkan pada kanvas, lalu sambungkan dari split data menuju decision tree. Lalu dari titik ini disambungkan menuju result atau hasilnya. Lalu dapat diklik play di sini atau di run. Setelah muncul, ini adalah hasil dari mining yang dilakukan menggunakan algoritma decision tree pada aplikasi RapidMiner. Berikut adalah hasilnya.
yaitu jika durasinya lebih kecil atau sama dengan dari 77.500, maka akan masuk ke variabel H. Jika nasabah di atas 70 maka yes, di sini ada setengah yes-nya. Lalu jika lebih kecil atau sama dengan 70, no. Setelah itu jika durasinya itu lebih dari 77.500, masuk lagi ke variabel durasi. Lalu jika ke arah sini atau lebih dari 493.500, maka depositnya akan yes, atau variabel label deposit menghasilkan yes. Lalu jika lebih kecil atau sama dengan 493.500, masuk ke variabel pdays. Lalu jika pdays-nya ini lebih dari 775, maka hasilnya akan yes. Lalu turun lagi ke sini, jika pdays-nya lebih kecil atau sama dengan 775, maka masuk ke variabel H. Jika H atau umurnya lebih dari 89, maka di sini yes. Lalu masuk lagi pada variabel pdays. Jika lebih dari 374.500, maka masuk ke durasi lagi. Jika lebih besar dari 199, maka yes. Jika lebih kecil atau sama dengan 199, masuk ke variabel balance. Jika variabel balance ini bernilai lebih dari 1236, maka hasilnya adalah no. Jika lebih kecil atau sama dengan 1236, maka hasilnya yes. Dari sini, jika variabel pdays bernilai lebih kecil dari 374.500, maka masuk ke variabel H. Di sini terpecah lagi. Jika terdapat lebih besar dari 60 setengah, maka akan masuk ke duration. Dapat dilihat duration jika lebih besar dari 152.500, maka yes. Jika kurang dari atau sama dengan 152.500, lalu masuk ke durationnya lebih besar dari 149.500, maka hasilnya no. Turun ke campaign, jika lebih besar dari 3.500, maka no. Masuk ke balance, jika lebih besar dari 5.066, maka yes. Duration jika 147, lebih besar dari 147, maka yes. Masuk ke variabel previous, jika lebih besar dari 3.500, maka yes. Dan masuk turun lagi ke variabel day, jika lebih dari 27, maka yes. Masuk ke variabel age, jika lebih besar dari 84, maka no. Jika lebih kecil atau sama dengan 84, maka yes. Masuk ke cabang kanan, jika H-nya lebih kecil atau sama dengan 60,5, masuk ke dalam variabel P outcome. Jika P outcome-nya ini bernilai failure, karena P outcome ini merupakan variabel kategori. Jika hasilnya adalah failure, maka akan turun pada variabel H. Jika lebih besar dari 24,5, maka no. Jika lebih kecil, maka yes. Jika P outcome-nya bernilai other, masuk ke variabel pdays. Jika lebih kecil dari 16, maka no. Masuk ke balance. Jika balance-nya lebih kecil sama dengan dari -5, maka no. Duration jika lebih kecil atau sama dengan 86.000, maka no. Masuk pada pdays.
Apabila PDS ini bernilai lebih besar dari 370, 500, maka no. Jika lebih kecil, maka yes. Jika P outcome-nya ini bernilai sukses atau berhasil ya, maka akan langsung menghasilkan yes pada variabel depositnya. Jika unknown, maka masuk lagi ke variabel day. Jika lebih besar dari 1.500, hasilnya no. Jika lebih kecil, masuk ke variabel kontak. Jika kontaknya seluler, yes, telepon yes, dan unknown bernilai no. Sekian dari penggunaan Rapid Miner untuk studi kasus produk deposit pada bank menggunakan algoritma decision tree. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.